Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita meminta dan juga hanya kepadanya kita memuji serta kita beristighfar padanya, yang tentunya dengan rahmat, hidayah serta petunjuknya kita bisa kembali di dalam majelis di waktu maghrib ini. Pada kesempatan hari ini kita akan kaji pembahasan tentang taubat. Salah satu ulama yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Wajib bertaubat itu dari segala jenis dosa. Jadi setiap dosa kita wajib bertaubat, ya. Fa'in kanatil ma'asiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqin adamiyin falaha salah satu syurut. Jika kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dengan Allah saja, tidak terkait dengan hak orang lain, maka untuk bertobat itu harus memenuhi 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yukli'a anil maksiyah, yaitu berhenti dari kemaksiatan yang dilakukan. Yang pertama ini bagaimana kita berhenti dari kemaksiatan yang telah dilakukan. Seketika melakukan kesalahan kemudian ia berhenti, atau mungkin kesalahan yang dulu kemudian berhenti. Wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesali karena telah melakukan kemaksiatan tersebut. Yang kedua ini an-nadam, menyesal karena telah melakukan sebuah dosa. Nanti sebagaimana yang kita akan ketahui, taubatnya orang yang membunuh 99 orang, ya, digenapkan jadi 100. Dia menyesali perbuatannya, maka taubatnya diterima dengan taubat nasuha.
Itu ada kisahnya. Wasalis, dan yang ketiga, an yazima alla ba'uda ilaiha abadan, fa'in tukida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Ketiga, ia bertekad tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Yang ketiga ini harus ada tekad ya. Walaupun yang namanya maksiat ya, setiap manusia punya salah, punya khilaf, tempatnya lupa dan salah ya. Tetapi tentu harus ada tekad, harus ada niat agar tidak mengulangi kesalahan itu selama-lamanya. Bagaimana cuman misalnya salah satu aja ya, tidak semua syaratnya terpenuhi, maka itu tidak sah taubatnya. Kalau cuman salah satunya ya. Ada yang dia bertobat tapi niatnya bukan tobat yang benar-benar, sehingga dia masih berbuat kemaksiatan. Ya, tobat sambal gitu ya kalau bahasa kita. Atau ada juga yang bertobat tetapi tidak ikhlas gitu ya. Ada juga yang bertobat hanya dia tidak tahu ilmunya sehingga masih mengulangi perbuatan maksiatnya. Maka ini jelasnya kita harus tahu ilmu yang harus kita pelajari untuk bertaubat. Karena orang yang beruntung itu bukan orang yang nggak punya dosa ya. Nggak ada sejagat raya ya orang nggak punya dosa ya. Setiap orang mengakui kesalahan dan dosanya. Maka orang yang beruntung itu adalah wa idza fa'alu fahisyatan, dan apabila ia telah melakukan fahisyah, perbuatan keji, zalamu atau kezaliman anfusahum terhadap dirinya sendiri, zakarullah, dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka ia beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tiadalah yang memohonkan ampunan kecuali hanya Allah saja. Al-Ayah. Ini menjelaskan bahwa orang yang beruntung itu yang selalu kembali bertaubat kepada Allah, itu orang yang beruntung. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, beliau untuk menjelaskan makna istighfar, yaitu istighfarun bila
ya apa ekola ekolaan ya Hanafiah taubatu al kadibain istighfaru bila iklaan taubatu al kadibain beristighfar tanpa meninggalkan maksiat ialah taubatnya para pendusta. Dalam kitab Al-Azkar halaman 622 ya. Maka istighfar itu bagaimana? Selain ya memohonkan ampunan, tapi tidak hanya di bibir saja ya. Tidak hanya di mulut saja istighfarnya. Tetapi bagaimana ia meninggalkan maksiat yang telah ia lakukan. Itulah taubat orang yang jujur. Tetapi taubatnya orang yang mendusta adalah yang tetap pada perbuatan itu, perbuatan maksiatnya. Itulah istighfar. Kemudian an-nadam ya, menyesali dosa. Juga dapat tercermin dari tangisan ketika mengingatnya. Maka seseorang menangis karena dosa-dosanya itu adalah wujud dari penyesalan. Seorang muslim hendaknya merintih atas dosa-dosanya. Imam Malik bin Dinar berkata, menangisi dosa akan menggugurkan kesalahan, seperti angin yang menggugurkan daun-daun yang kering. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis Arba'in ya. Orang yang menangisi dosa-dosanya akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Itu jadi kafarah ya bagi dosa-dosanya. Seperti angin ya yang menggugurkan daun-daun yang kering. Bagaimana ibaratnya orang yang menangisi dosa-dosa. Seharusnya kita mudah ya. Hanya saja memang dengan saat ini kebanyakan dari kaum muslimin sangat berat ya untuk menangis ya terhadap dosa-dosanya. Padahal menangis itu sangat luar biasa ya, asal tidak dibuat-buat ya. Maka menangis itu mulia. Jangan merasa oh itu menangis cengeng gitu ya, atau menangis orang seperti anak kecil gitu ya dan sebagainya. Justru kalau menangisi dosa itu adalah perbuatan yang mulia. Maka jaminannya bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Masuk pembahasan selanjutnya, jenis manusia dalam bertaubat. Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang melakukan amal kebaikan dan ia mengharapkan agar mendapatkan pahala. Nah, itu yang pertama. Ya wajar ya. Seperti karyawan ya. Dia melakukan pekerjaannya
melakukan apa yang diminatinya untuk mendapatkan bayaran, atau pedagang ya, dia menjual barangnya untuk mendapatkan keuntungan, laba. Yang kedua, orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat dan mengharapkan untuk dapat ampunan. Nah, ini kategori yang kedua. Bagaimana orang yang melakukan fujur ya, dosa, kemaksiatan, kemudian dia kembali kepada Allah dan mengharapkan ampunannya. Yang ketiga adalah orang yang bohong, yang terus-menerus dalam dosa. Lalu dia berkata, saya berharap bisa diampuni. Yaitu orang yang bohong dalam taubatnya. Berharap untuk diampuni, tapi masih aja melakukan kesalahannya. Kata beliau, orang yang menyadari bahwa dirinya banyak berbuat salah, semestinya rasa takutnya akan azab lebih dominan daripada harapannya. Ini dalam Syu'abul Iman. Artinya bagaimana golongan yang kedua yang lebih utama ya dalam hal ini, karena ia lebih takut azab. Mungkin yang pertama itu ya melakukan amal soleh ya, tetapi tentunya amal yang dia harapkan itu akan mendapatkan pahala. Hanya saja terkadang tentu dari amal itu kadang seseorang itu berbangga ya. Bisa jadi ya, kalau dia baru saja berhijrah kemudian berbangga dalam amalnya. Berbeda kalau orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat, karena dia menyadari kesalahan-kesalahannya dan merasa dirinya memang tidak patut ya mendapatkan yang ia inginkan, yang ia harapkan. Maka inilah yang utama ya. Walaupun tentunya golongan yang pertama itu juga utama ya, punya manfaat. Yang ketiga itu adalah golongan yang paling buruk ya. Orang yang terus bermaksiat tapi dia berharap untuk bisa diampuni. Nah, itu kalau kemaksiatannya berkaitan dengan Allah saja. Nah, sekarang bagaimana jika maksiatnya terkait dengan sesama manusia? Katakan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Apabila kemaksiatannya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka syarat taubatnya ada 4 tambah 1 ya, berarti 3 syarat di atas dan ditambah syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang tersebut. Ya. Tadi apa aja? Bertekad kan, menyesal, kemudian memohonkan ampunan ya, tidak akan meninggalkan, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi ya, gitu. Itu yang tadi. Tambah 1, mengembalikan haknya. Kalau itu berkaitan dengan orang, karena itu sangat berat ya kalau kita punya kesalahan yang kita kaitkan dengan orang lain,
apalagi kesalahan itu misalnya kesalahan gibah ya, namimah, iya, iya, di depan orang lain gitu ya. Ya kalau bicara tentang kebaikan ya itu bagus. Seperti di sekarang juga masih banyak ya. Ada orang salah sedikit langsung dikomen gitu. Bahkan itu kan ada ya. Ya tentu yang namanya manusia sekali berustad atau seorang yang alim ya itu punya kesalahan ya. Mungkin dari penyampaiannya bagus kan, dia semangat dalam menuntut ilmu, tapi bacaan Al-Qur'annya keliru. Nah, itu masih ada kan di kita ya. Dan itu kejadian ya. Dan saya baru tahu itu ada ini si Ustadz gitu ya. Bagus penyampaiannya, tapi baca Qur'annya keliru. Nah, itu. Jadi kita salah sedikit jadi komen gitu. Dikomen oleh si fulan, si fulana, akhirnya disebarkan di medsos kan, di YouTube. Nah itu. Nah, itu juga kan kalau cara menasehati dengan seperti itu kurang baik ya. Kalau mau nasihat ya misalnya nggak bisa ketemu ya WA gitu ya. Maaf Ustadz tadi ada kesalahan salah baca dari ayat anu, surat anu, itu kan simpel gitu ya. Atau lewat panggilan gitu ya. Atau dengan cara yang lain yang tidak menyebarkan kesalahan dia di depan umum gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin ada aja jamaah yang tahu kesalahannya. Nah, tapi alangkah baiknya yang namanya kesalahan itu diperbaiki secara rahasia. Tentu ini menjadi evaluasi kita, di samping keilmuan juga cara penyampaian. Itu yang pentingnya adalah bagaimana memperbaiki bacaan kita. Ibaratnya seperti ini ya, mobil tanpa bensin ya. Nah si bensinnya itu ilmu ya, kendaraannya itu cara penyampaian kita. Nah kita punya semangat, maka harus didasari dengan ilmu. Jangan cuman modalnya semangat doang ya, atau kualitas penyampaiannya, tapi ilmunya yang kurang gitu. Sehingga ya bacaannya belepotan atau bacaannya belum baik gitu ya, akhirnya dikomen gitu ya, di rame di medsos gitu kan. Itu jadi memang kesalahan bagi para penuntut ilmu ketika dia tahu ilmu itu hubut tasadur gitu ya. Hubut tasadur itu suka tampil. Nah, jadi dia suka tampil, oh ingin khutbah Jumat misalnya, atau ingin ceramah, ingin rajin di jadwal gitu ya. Itu hubut tasadur namanya. Tapi tanpa dasar ilmu. Bagus dia punya semangat ya, tapi harus ada dasar ilmunya. Jangan ini semangat-semangat tapi bacaannya masih jauh daripada apa yang diharapkan. Hanya saja kita juga kalau mau menasihati orang jangan di depan umum, apalagi di medsos yang bahayanya sangat besar. Nah, itu harus diperhatikan ya. Apalagi itu seorang ustadz yang bagus gitu ya, kalau secara penyampaiannya kemudian dikoreksi di depan umum gitu ya, itu berbahaya, kita menyebarkan kesalahannya. Nah, itu sangat berat ya kalau misalnya sudah terlanjur di depan umum gitu ya, sangat berat itu. Makanya ya kalau yang namanya kesalahan membaca Al-Quran ya, kalau salah sedikit tanpa kesalahannya fatal ya itu wajar-wajar aja gitu kan.
jangan jadi polemik masalah bagaimana gitu ya. Ya itu yang kalau salahnya nanti yang melibatkan arti, nah itu baru nasihati ya, tapi jangan nasihati di depan umum gitu. Nah, karena orang yang bertobat berkaitan dengan orang lain, nah itu dia harus mengembalikan berupa harta misalnya, atau yang semisal dengan itu, maka wajib mengembalikannya kalau dia mengambil barangnya. Jika berupa tuduhan, zina atau yang semisal, maka harus menyerahkan dirinya dengan memohon maaf kepadanya. Jika berupa gibah, maka ia harus meminta agar dimaafkan. Satu lagi mungkin yang kurang dibahas, yaitu jika berupa utang harus dibayarkan ya. Harus dibayarkan utang itu ya. Wajib itu kalau sudah punya ya. Harus dibayar. Karena itu nanti bakal ditindak ya di akhirat gitu, utang itu. Nah, nanti bagaimana penjelasannya, insya Allah akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya. Dan besok kajian bersama Ustadz Dian ya. Dan maghribnya insya Allah mungkin ada kumpulan pemuda ya. Hari Senin ya kita lanjut lagi pembahasan usulul iman tentang prinsip akidah Islam. Walakum minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.